Apa yang dimaksud dengan ayat haifat haikal yang ada dalam Al-Quran dan bagaimana contoh ayat haifat haikal dalam Al-Quran? Nah, mohon penjelasannya Ustadz. Tolong subscribe, like, komen, ting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ustadz Muzaki. Nah, di sini ada pertanyaan dari komen TikToknya yaitu Sukabobang ya. Pertanyaannya seperti ini Ustadz. Apa yang dimaksud dengan ayat haifat haikal yang ada dalam Al-Quran dan bagaimana contoh ayat haifat haikal dalam Al-Quran? Nah, mohon penjelasannya Ustadz. Ini yang pasti sesuai dengan pengetahuan saya, karena niki insya Allah di dalam kitab Syamsul Ma'arif itu ada. Cuma saya sendiri belum pernah ngaji kitab ini, cuma namanya saya pernah dengar. Jadi gini, dilihat dari arti haikal itu sendiri, itu adalah suatu kedudukan yang tinggi atau kedudukan yang luhur, atau bisa dikatakan sesuatu kesuburan, itu haikal. Tapi kalau dalam bahasa santri, nek haikal niku nek kula mestani nggih jimat. Jimat. Karena apa? Selama saya nyantri, itu ada beberapa haikal yang dipegang oleh santri, yang akhirnya dalam pegangan haikal itu dia berharap akan mendapatkan istilahnya itu karomah. Bukan karomah yang diberikan Allah untuk para wali, itu bukan loh. Ini karomah, suatu keistimewaan yang diberikan Allah kepada seseorang yang mengamalkan haikal itu sendiri, yang tentunya sumbernya ya dari ayat-ayat Al-Quran. Seperti di dalam kitab Barzanji itu ada beberapa haikal yang disebutkan di situ, semuanya sumbernya dari Al-Quran. Ada lagi yang bisa dikatakan haikal itu doa nur buat, itu juga dikatakan haikal itu. Bahkan di antara manfaat daripada haikal itu sendiri, kalau memang diamalkan dalam jumlah tertentu, itu dia bisa memiliki suatu ilmu yang orang lain tidak bisa memilikinya. Seperti contoh saja, tiba-tiba seorang anak bisa memiliki sifat dan tingkah laku seperti macan, harimau. Bahkan bisa memiliki suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah seperti ikan. Jadi mlebu ning jero banyu sampai berjam-jam tidak keluar dari banyu itu bisa. Bahkan dia bisa bernafas di dalam air. Itu karena memang diberikan kelebihan oleh Allah lewat haikal itu sendiri. Niku ada itu. Bahkan ini kenyataan, ini teman saya sendiri pada saat mondok di pesantren saya di Lumajang itu. Niku nggih naudzubillah, niku menjadi gengnya daerah Jakarta. Itu gara-gara ya haikal itu. Dia punya suatu kelebihan, punya suatu ilmu yang sampai bisa menundukkan seluruh preman yang ada di Jakarta saat itu. Sampai teman-teman sepondok itu yang ingin pergi ke Jakarta, saman sebut nama saya geng garuk. Contohnya itu jenenge welek ngoten kok, tapi kula lupa. Saman ngomong koncone geng garuk, gak ngarano wani mbek sampean kabeh. Sampai ngomong ngoten. Itu juga napa istilahnya dari kata-kata haikal itu tadi. Jadi memang ada memang haikal itu? Nggih memang ada. Karena apa yang tidak ada di dalam Al-Quran itu pasti akan kita temui. Cuma biasanya sesuai dengan penelitian saya pribadi, bahwa segala sesuatu yang bersumber dari Al-Quran, yang dijadikan bentuk haikal, yang dijadikan bentuk suatu doa, haikal bisa diartikan doa juga. Nah, itu sesuai dengan artinya. Sesuai dengan artinya. Contohnya seperti ini.
saya pernah mendapatkan ijazah dari Yai Khalwani Berjan Purworejo, Jawa Tengah, lewat ustadz saya. Niku dikatakan bahwa saat ada corona dulu itu loh, nah itu dikatakan saman moco ayat iki setiap hari 100 kali, maka kau tidak akan terkena penyakit corona atau penyakit sesak napas. Dulu kan corona terkenal dengan sebutan sesak napas. Nah niku akhirnya Yai Khalwani itu memberikan ijazah yang dulu beliau diijazai oleh kiainya, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mukmin. Lah ini loh, ayatnya ada kata-kata wa syifaa'un lima fis sudur, sebagai obat segala penyakit yang ada di dalam dada, segala penyakit yang ada di dalam diri kita. Ayatnya kan isinya seperti itu. Nih. Sehingga dari ayat itu memberikan ijazah yang diberikan oleh Ya Khalwani, sapa wonge sing ndeloro sesek, ndeloro mengi, ndeloro paru-paru, ndeloro jantung, nek aktif maca ayat ini insya Allah akan diberikan kesembuhan dari sesak napas. Gitu tadi, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mukminin. Ini dibaca dalam sehari semalam 100 kali, itu ijazahnya. Dilihat dari maknanya kan seperti itu, penyembuh dari penyakit. Ada lagi ijazah dari Khalwani juga, kita disuruh membaca fakashafna angka gitu aka fabasarukal yauma hadid. Niku meh kula bahas teng rutinan ngaos niku saking kula lali, karena ini ada hubungannya dengan Syakban yang meninggal. Nah itu saya lali tadi, tidak saya sebutkan. Hati ini barang siapa yang membaca ayat ini 100 kali juga, fakashafna angka gitu aka fabasarukal yauma hadid 100 kali, maka dia akan diberikan kejernihan di dalam membaca. Di saat dia diberikan ujian oleh Allah, matanya melihat kurang jelas dan lain sebagainya, itu akan diberikan kejernihan oleh Allah barokah ayat ini. Ayatnya itu fakashafna angka gitu aka fabasarukal yauma hadid itu. Juga ada ijazah lagi dari Yai Husain. Nah, ini saya bacakan. Nah, untuk orang-orang yang sulit untuk punya anak, niki dawuh Yai Husain disuruh maos ayat ini, hanya sekedhik ayatnya, tapi syaratnya saat hujan. Ini kan hari ini musim kemarau. Di saat hujan pertama kali musim kemarau, niki suami istri niki disuruh hujan-hujan. Lalu sang suami atau keduanya itu membaca ayat wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dikon maca ayat itu. Mbek udan-udan niku. Nggih, ati wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Nek lengkap ayat awalam yarul ladzina kafaru innas samawati wal ardo kana taradqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dadi cuma membaca ayat wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Niki pernah saya paringno seseorang yang belum punya anak, alhamdulillah diparingi anak, mustajabah ayat ini. Malam ya takit layang tafi, mosok be ayat Al-Qur'an gak yakin lah. Jadi intinya dari segala haikal yang diijazahkan yai kepada kita itu biasanya sesuai dengan ayat dan arti yang ada di dalamnya. Seperti ini, nggih. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Allah menjadikan segala sesuatu yang mati menjadi hidup karena apa? Karena air yang diturunkan oleh Allah. Air hujan itu tadi. Nggih, makane wong sing suwe gak sok ndek anak ya usaha dohir, ya usaha batin, termasuk niku udan-udan bareng. Udan-udan bareng mari ngoten
mbek maca ayat itu, lebih-lebih hujan-hujan di hujan pertama kali saat musim kemarau nih. Ini bisa sampean paringno tonggo-tonggo sing gak iso ndianak. Nggih. Terus lagi di antara ayat-ayat haikal ini juga sesuai dengan namanya. Haikal kan tempat yang tinggi, tempat yang luhur. Niki ayat-ayat yang dijadikan haikal yang diijazahkan oleh para kiai niku cuma ada 7 ayat. 4 diantaranya ini di surat Hud. Inni tawakkaltu 'alallah rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Keagungan Allah memberikan rizki kepada seluruh hamba, bahkan hewan melata, bahkan hewan sekecil apapun semuanya dikasih rezeki oleh Allah, keluhuran dan ketinggian derajat Allah tang mriki. Akhirnya ayat ini jadikan surat ayat haikal itu tadi. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Segala sesuatu pemberian Allah terkadang menurut kita gak cocok, justru itu sesuatu yang paling indah, yang paling bagus, yang paling agung yang diberikan Allah. Meskipun kadang kita berontak, loh kok iki? Loh ini juga dijadikan oleh ayat haikal oleh para kiai dan untuk para santri yang diijazainya. Juga wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iriyatiru bijanakai illa umamun amsalukum. Ini juga ayat yang menunjukkan keagungan dan kebesaran zat Allah. Manuk sakmono ciliki sok mabur ning awang-awang. Nggih. Jadi keagungan dan kebesaran Allah di dalam surat Al-An'am ini juga menjadikan ayat ini dijadikan surat haikal, surat jimat. Nggih. Wa iyam saskallahu biduring falaka syifala. Segala sesuatu penyakit, segala sesuatu kesusahan, segala sesuatu kebingungan akan hilang dengan izin Allah. Semuanya juga diantara fadilah daripada haikal. Yang intinya semuanya bersumber dari ayat-ayat Al-Quran sampai yang namanya penyembuhan lewat ruqyah itu juga lewat Al-Quran. Termasuk nek jenengan ngarani haikal, nek kula ngarani jimat, nek maneh ngarani asma. Nah, niku termasuk sing kula matur teng jenengan biyen sing didamel Rebo Wekasan. Sebanyak 7 ayat selamat, 7 ayat salamah. Kenapa dikatakan salamah? Lu balik teng mriku lagi, ayate lo artinya selamat. Nggih, salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, mlebu swarga, selamat. Lho, selamat mana ayate? Salamun ala nuhin fil alamin, selamat. Salamun ala Ibrahim, selamat. Salamun ala Ilyasin, salamun ala Musa wa Harun, selamat. Makanya ayat ini, 7 ayat ini dikatakan ayat selamat. Yang intinya semua haikal yang diijazahkan oleh para ulama, para kiai itu juga tidak lepas dari arti yang ada di dalam ayat tersebut. Yang intinya semuanya merupakan keagungan dan kebesaran Allah yang dititipkan di ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi sepengetahuan kula niku. Jadi di antara fadilah haikal itu tadi termasuk nek cara bahasane santri niku karomah. Ilmu niku lho, ilmu-ilmu. Nggih. Kaya kula masih ingat saat rencang-rencang santri dulinan karomah niku. Minta sesuatu dari Allah, mateni sound system dari jarak jauh. Niku pernah saya melihat sendiri. Jadi kanca-kanca niku pas ngaji, tangga pondok niku nyetel salon digawetno mawon. Ngoten lari 3 kerjasama. Teng pondok niku nggih miritaken haikal niku. Mari ngoten nggih, nggo ngoten diisyarai tangan ngoten lho. Wah, ngoten langsung pejah salon. Saya menyaksikan sendiri. Nggih. Juga pernah dicoba langsung teng lampu, Mas. Dan niku fadilah dan keutamaan ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an. Bila seseorang mengamalkannya, karena apa nggih? Apa yang tidak ada di dalam Al-Quran semuanya pasti ada, termasuk haikal itu. Cuma
kita mengamalkannya kalau ndak ada yang mengijazai bahaya. Wah, iso dadi kuntilanak. Nggih sampun, kalau kinten ngaten Mas. Nggih sekedar saged kula ngapunten, mugi manfaat. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Ustadz. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di sesi tanya jawab Ustadz Muzaki berikutnya.